Saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Setelah penggulingan Bapak Insinyur Soekarno dari jabatan Presiden Indonesia maupun Presiden Republik Indonesia pada masa melaksanakan aturan peralihan dan aturan tambahan, selanjutnya PPKI dan BPUPKI dihilangkan. Negara Indonesia dan Presiden Indonesia juga dihilangkan. Padahal dengan menghilangkan badan bangsa sudah jelas penggunaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sah karena tidak ada yang memberi mandat atas nama bangsa Indonesia. Dalam kartu tanda penduduk Indonesia, kolom kebangsaan pun dihilangkan dengan maksud menghilangkan bangsa Indonesia. Maka dengan sangat jelas mereka memasukkan orang-orang yang sepandangan dari negara lain ke Indonesia. Maka kolom kebangsaan Indonesia dirubah menjadi kolom agama. Suku-suku dirubah menjadi etnis. Pertanda negara Indonesia diliberalkan menjadi tidak bertuan. Siapapun bisa datang ke Indonesia, mengeksploitasi kekayaan Indonesia, dan bisa menikmati bersama kelompoknya yang seiman. Keuangan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengusaha sebagai perwakilan dari Nederland Indië dan kepentingan Syarikat Islam. Untuk kepentingan pendidikan, ekonomi, dan budaya yang menjadi target penghancuran. Pendidikan terbesar menggunakan syariat Islam yang selalu mendapatkan kucuran uang negara, bahkan yang sekarang dimunculkan pendidikan Islam terpadu. Selain juga membiayai syiar-syiar Islam melalui kelompok-kelompok pengajian. Membangun fasilitas ibadat yang arsitekturnya disesuaikan dengan budaya Islam, bukan budaya Indonesia. Walaupun sangat jelas di aturan negara untuk memajukan budaya bangsa Indonesia, seni-seni tradisional termasuk pelaku seninya selalu dimusyrikkan. Sementara seni budaya Arab, rebana, dan budaya Cina, barongsai, selalu dipromosikan untuk menggeser kesenian tradisional. Orang-orang pelaku seni terjadi pergeseran dengan mencampur adukkan syiar agama dengan seni tradisional peninggalan leluhur bangsa Indonesia untuk tidak dicap menjadi musyrik dan kafir. Seharusnya perekonomian negara digunakan untuk kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Nyatanya, rakyat Indonesia menjadi banyak pengangguran. Penghasilan sudah tersistematis dengan upah minimum regional, sehingga hasil kerja tidak mungkin mencukupi kebutuhan hidup keluarga, yang akhirnya rakyat Indonesia banyak yang jatuh miskin dan tidak berdaya. Kebutuhan pekerjaan diserahkan kepada swasta. Uang negara dipakai untuk membiayai program-program swastanisasi dan program-program bank syariah Islam. Negara tidak mempedulikan lagi penghidupan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Semua pada bekerja untuk ikut pengusaha, untuk ikut syiar-syiar Islam, dikarenakan wakil rakyat dirubah menjadi wakil partai yang dikuasai oleh pengusaha dan syarikat Islam. Maka program negara terbesar untuk kepentingan pengusaha yang berkiblat pada Nederland Indië dan syarikat Islam yang berkiblat ke Saudi Arabia.
Rakyat Indonesia semakin sulit untuk mendapatkan penghidupan karena yang digunakan untuk mengelola negara adalah HIR maupun BW sebagai tangan Nederland Indies serta Syarikat Islam sebagai tangan Saudi Arabia. Rakyat hanya dijadikan objek dan pelengkap penderitaan. Sadarlah saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, bahwa agama yang kita anut bersama sudah berubah menjadi alat politik bagi para elitnya dan hanya untuk kepentingan kelompok elitnya. Pengikut dan penganut hanya terprogram untuk menjadi tameng atau perisai untuk tujuan politik para elitnya yang bersekongkol dengan Nederland Indies. Tidak peduli para pengikut dan penganutnya menderita, yang penting bisa menguasai negara. Faktanya, para pengikut dan penganut sangat kesulitan hanya sekedar untuk mencari penghasilan dalam rangka hanya untuk menopang hidupnya. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa Syarikat Islam bukan agama Islam, tapi orang-orang yang menggunakan politik Islam. Jadi semua partai adalah Syarikat Islam. Selamat merenung dan menganalisa saudara-saudaraku untuk menyadari posisi kita sebagai rakyat Indonesia. Jika kita tidak bersatu dan berani menuntut hak kedaulatan rakyat Indonesia, bagaimana nasib negara Indonesia? Bagaimana nasib negara Republik Indonesia? Dan justru yang paling memprihatinkan, nasib dari generasi bangsa selanjutnya. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.